Assalamualaikum Sobat Football United, Taqabbalallahu minna wa minkum. Id Mubarak untuk semua Sobat Football United. Semoga ibadah di bulan Ramadan kemarin diterima Allah. Dan ya kita diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, insya Allah semuanya ya. Oke, ada beberapa kabar yang akan gue bahas di video kali ini. Dimulai dari ada kemungkinan nih Manchester United untuk mendatangkan striker muda yang memiliki prospek, tapi yang namanya belum dikenal nih, yang saat ini bermain di Prancis. Ini kurang lebih akan sama seperti ketika Manchester United mendatangkan Sekou Kone dan juga Diego Leon. Ini berarti memang Manchester United tidak mendatangkan atau ada kemungkinan besar sekali menurut gue akan mendatangkan pemain-pemain muda yang memang namanya belum beredar luas ya di sepak bola Eropa. Ini juga konsekuensi dari kebijakan klub yang ingin mendatangkan pemain muda potensi besar, bisa bermain dalam jangka waktu yang panjang, lalu juga valuasi yang bisa terus meningkat. Artinya valuasi yang diperoleh oleh pemain tersebut ketika datang di Manchester United tidak tinggi-tinggi banget, sehingga bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ini tentu saja dibutuhkan kejelian ya dari tim pemandu bakat, dan mungkin menurut gue inilah kenapa Vivel dipermanenkan. Vivel dan timnya menurut gue akan bekerja keras nih di bursa transfer musim panas ini untuk mendatangkan talenta-talenta muda untuk Manchester United, tentu saja dengan kerjasama Jason Wilcox dan juga Ruben Amorim ya, karena diharapkan juga bisa selaras nih dengan sistem permainan Manchester United saat ini. Oke, dari Graham Bailey, akun Graham Bailey, gue ambil dari MUFC MPB, Manchester United ini telah diberitahu terkait dengan Victor Osimhen yang ingin bergabung dengan mereka walaupun tanpa sepak bola Liga Champions. Ya menurut gue Victor Osimhen kualitas premium. Gue yakin ketika dia seandainya bisa datang ke Manchester United akan memberikan impact secara langsung di lini depan Manchester United. Usia juga masih 26 tahun, artinya dia masih bisa jangka menengah ya, paling tidak sekitar 4-5 tahun dengan kemampuan yang sekali lagi premium. Tapi permasalahan adalah walaupun dia mengungkapkan dia siap bergabung dengan klub tanpa Champions League, ini berarti ada kompensasi lain. Kenapa? Karena sebagai pemain premium tentu saja dia ingin bermain di kompetisi level tertinggi ya, kompetisi elit. Ini juga bukan hanya terkait dengan gengsi, lalu juga publisitas, tapi juga mengasah terus kemampuannya. Dan ini akan ada konsekuensi. Gue ingat betul misalnya ketika Manchester United mendatangkan Paul Pogba pada saat itu juga tidak ada Champions League. Lalu konsekuensinya adalah biaya transfer yang tinggi, gaji juga yang tinggi. Dan ini yang gue khawatirkan dari Victor Osimhen. Oke, dari Graham Bailey masih bagaimana Cristiano Ronaldo dikabarkan ini memberikan masukan Francisco Trincao untuk bergabung dengan Manchester United ya. Ini kabar yang menurut gue juga menarik, bagaimana Cristiano Ronaldo mengetahui Francisco Trincao dari tim nasional misalnya, lalu juga Ruben Amorim mengetahui pemain ini dari Sporting. Harga menurut gue make sense, tidak terlalu tinggi. Dia memiliki menurut gue mungkin profil yang menarik ya, sehingga kita lihat nih apakah betul akan hadir di Manchester United untuk musim depan. Dari Academy Scoop, akun Academy Scoop yang memang memantau pemain-pemain muda Manchester United, Bendito Mantato ini dikabarkan akan menandatangani kontrak baru ya, di mana Ruben Amorim disebutkan bisa saja memberikan debut di tim utama sebelum musim ini berakhir. Bendito Montato. Nah ini lagi-lagi pemain muda dari Manchester United. Ya ini pemain yang memiliki posisi penyerang sudah cukup lama, lumayan ini dia berada di tim muda Manchester United, walaupun dia saat ini di tim U18 mencetak 6 gol di kompetisi U18, tapi sudah dipromosikan ya di tim U21 dan sudah mencetak gol juga. Jadi pemain ini masih pemain muda, 17 tahun. Bukan pemain untuk saat ini menurut gue ya, untuk pemain mungkin masa depan tentu saja. Yang penting adalah perkembangannya, dan perkembangan ini dengan menit bermain yang tinggi, sehingga gue tidak berharap justru dia ini akan langsung dipaksa katakanlah seperti itu di tim utama Manchester United. Salah satu contoh Chido Obi yang
ramai diberitakan di tim muda Manchester United ya. Mungkin banyak juga yang menganalisa bisa menjadi solusi di lini depan Manchester United, tapi ketika diberi kesempatan menurut gua terlihat memang masih belum matang, masih mentah. Tapi terlihat juga memang dia memiliki potensi yang besar, dan menurut gua potensi ini harus dirawat dengan hati-hati. Sama juga dengan Bendito Mantau, pemain muda yang berposisi sebagai penyerang ya, semoga bisa terus berkembang di Manchester United. Dan terkait dengan situasi penyerang, walaupun menunjukkan minat, tapi sepertinya Jonathan David tidak akan ke Manchester United dengan pemain apa ya, disebutkan bahkan pemain depan dengan versatile ini bukan profil yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Ini yang dikabarkan oleh Peter Hall dari dia jurnalis untuk Reuters, Sky, dan juga iPaper. Tapi menurut gue tidak demikian. Gue justru berpikir pemain muda yang versatile ya, dan ini bukan terkait dengan penyerang saja. Artinya di posisi-posisi lain pun juga mungkin yang lebih diinginkan prioritasnya itu adalah pemain muda, versatile, dengan harga murah dan potensi yang besar. Dan menurut gua Jonathan David, apalagi dengan kemungkinan dia transfer secara gratisan ya, ini akan membantu dari sisi finansial. Ini merupakan kemungkinan yang juga sangat besar sekali menurut gua jika dibandingkan dengan Victor Gyökeres. Dan disebutkan memang asesmen Manchester United terkait dengan Victor Gyökeres saat ini bahwa ya dia ini bukan opsi untuk datang ke Old Trafford, di mana musim panas ini dia akan berusia 27 tahun, dan dia pun juga disebutkan ingin pergi ke klub yang bisa membuat dia untuk lebih membuktikan lagi kemampuannya dan juga memenangkan trofi-trofi. Ini Victor Gyökeres ya menurut gue, dari konten juga yang pernah gue bikin terkait dengan beberapa nama, gue sebutkan Victor Gyökeres ini bukan, peluangnya tidak cukup besar. Sekali kalau kita berbicara terkait dengan kualitas, kemampuan, ya dia pemain premium, tapi justru itulah yang membuat gue ragu dia datang ke Manchester United, karena ada harga yang mahal ya di belakang kemampuan yang bagus itu. Dan Manchester United nampaknya dengan situasi saat ini, baik itu situasi squad dan juga situasi manajemen, kecil kemungkinan akan mendatangkan pemain premium, apalagi yang harganya meledak ya di atas 50 juta euro. Menurut gue kemungkinan tersebut tidak besar. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang diperkirakan. Oke. Apakah ada kabar lain sebelum gue akhiri? Nampaknya seperti itu, Sobat Football United. Sekali lagi, bagaimana Sobat Football United? Ada pendapat lain mengenai informasi-informasi tersebut? Silakan drop di kolom komen. Selamat liburan, selamat berlibur bagi Sobat Football United yang mudik ya. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Selamat merecharge energi ya, bertemu dengan sanak saudara, liburan, mungkin bertamasya dan lain-lain, sebelum nanti insya Allah akan kembali lagi beberapa hari ke depan ya untuk bekerja lagi. Ataupun yang sedang bekerja saat ini di waktu liburan, gue ucapkan juga selamat bekerja. Semoga berkah apa yang dilakukan ya, hal-hal positif tentu saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.